"Wahai raja, ini kali pertama terjadi. Biasanya kambing-kambing itu tidak pernah mencari makan di kebun orang." Sobat Rizky rahimakumullah, kali ini Rizky akan membahas sebuah kisah yang terjadi pada masa kepemimpinan Nabi Daud alaihi salam dahulu, menceritakan tentang bagaimana sikap beliau saat memimpin para kaum dan penduduknya pada masa itu, di mana saat itu ada salah satu permasalahan yang dialami penduduknya, yakni tentang konflik yang terjadi antara seorang pemilik ladang dengan seorang peternak. Dan semoga dalam kisah ini ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik untuk kehidupan kita sehari-hari dalam menyikapi sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita. Dan ini dia kisah selengkapnya. Sobat Rizky rahimakumullah, kisah perjalanan hidup sekaligus dakwah yang dilakukan para nabi dan rasul memang tak asing lagi bagi umat Islam. Umat Islam pastinya sudah sedikit banyak mengetahui kisah-kisah dari nabi dan rasul yang wajib diketahui. Dari kisah 25 nabi dan rasul, salah satu kisah yang juga terkenal adalah yang dimiliki oleh Nabi Daud. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Daud memiliki persoalan tentang tuan pemilik kambing dan tuan pemilik kebun. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Nabi Daud dibantu oleh sang anak, yakni Sulaiman. Sulaiman membantu sang ayah dalam menyelesaikan persoalan antara pemilik kambing dan pemilik kebun. Persoalan tersebut mesti diselesaikan, terutama sepeninggal tolu. Nabi Daud diberi amanah untuk menggantikannya menjadi raja dari Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau menjadi nabi dan rasulnya. Selain itu, Allah juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Daud. Ada beberapa mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud, di antaranya diturunkan kitab. Kemudian ada pula mukjizat lain, yakni beliau dapat melunakkan besi hanya dengan tangan kosong. Tak hanya itu saja, Nabi Daud juga memiliki suara yang sangat merdu. Suaranya yang teramat merdu itu membuat semua orang yang mendengarnya langsung jatuh hati kepadanya. Nabi Daud lantas dikenal sebagai seorang raja yang adil dan bijaksana. Semua rakyat hormat kepadanya. Kemudian, jika ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh kaumnya, tak jarang mereka menemui Nabi Daud agar diberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi itu. Lalu, sampailah pada suatu malam, segerombolan kambing merusak kebun anggur milik seorang petani lain. Kemudian, pada keesokan harinya, si pemilik kambing mencari kemana perginya hewan peliharaannya. Petani itu terus mencari hewan peliharaannya yang tak kunjung pulang. Dan ternyata didapat kambingnya di sebuah kebun anggur milik petani lain. Pemilik kambing-kambing itu pun langsung terkejut atas apa yang dilakukan hewan peliharaannya. Kambing-kambing peliharanya itu telah menghancurkan kebun anggur milik orang lain. Kemudian datanglah si pemilik kebun yang terkejut melihat penampakan kebunnya sudah hancur berantakan. Pemilik kebun anggur itu terkejut sekaligus bersedih, sebab harusnya hari itu ia panen. Lalu berkatalah pemilik kambing-kambing itu dengan minta maaf atas apa yang dilakukan oleh peliharaannya. Si pemilik kambing merasa bersalah kepada pemilik kebun karena ulah kambing-kambingnya. Meskipun tidak marah atas ulah kambing-kambing peliharaannya, namun sebagai ganti rugi atas kerusakan kebunnya, si pemilik kebun meminta kambing-kambing peliharaan peternak tersebut. Di sisi lain, si pemilik kambing merasa sedikit tidak adil baginya.
Keduanya pun memilih untuk meminta pendapat raja tentang bagaimana mereka harus bersikap adil. Kemudian, keduanya berangkat menuju istana Nabi Daud untuk meminta saran yang bijak. Tampak di sana Nabi Daud dan Sulaiman sedang bercengkrama di istana. Pada saat itu, Sulaiman masih sangat muda dan belum diangkat menjadi nabi oleh Allah. Lalu, dilihatnya si peternak dan petani tentang apa yang membuatnya datang di istana. "Wahai kaumku, apa gerangan yang membuat kalian datang ke istana ini?" tanya Nabi Daud kepada kedua pemilik hewan ternak dan pemilik kebun yang datang di hadapannya. Si petani anggur pun menjawab, "Wahai raja, tepatnya tadi malam kambing-kambing milik tuan ini telah merusak kebun anggur milikku. Tidak hanya itu, kambing-kambing milik tuan ini memakan buahnya. Akibat perbuatan kambing-kambing milik tuan ini, akibatnya warga kami gagal panen hari ini." Nabi Daud pun kembali bertanya tentang kebenaran atas apa yang dikatakan tuan pemilik kebun itu. "Wahai tuan pemilik kambing, benarkah itu?" tanya Nabi Sulaiman kepada pemilik hewan ternak tersebut. Si pemilik hewan ternak itu pun membenarkan ulah kambing-kambingnya yang telah merusak kebun. Namun si pemilik hewan ternak kembali menjelaskan bahwa hal itu di luar dugaannya. "Wahai raja, ini kali pertama terjadi. Biasanya kambing-kambing itu tidak pernah mencari makan di kebun orang," jawab pemilik hewan ternak itu. Akhirnya kembali berkata si pemilik kebun yang meminta ganti rugi. Namun si pemilik kambing merasa keberatan. "Saya telah meminta ganti rugi kepada tuan ini, namun dia merasa keberatan," ujar pemilik kebun. "Akhirnya kami memutuskan untuk menemui Anda, sebab kami yakin raja dapat berlaku adil dalam menyikapi persoalan ini," sambung pemilik kebun. Raja Daud mendengarkan penjelasan dari kedua orang ini dengan seksama. Begitu juga dengan anaknya, yakni Sulaiman, yang menyimak percakapan mereka sedari tadi. Nabi Daud pun memberikan solusi atas persoalan yang sedang dihadapi keduanya. "Setelah aku mendengarkan penjelasan kalian, aku memutuskan bahwa tuan pemilik kambing harus menyerahkan kambing-kambingnya sebagai ganti atas kerusakan kebun," ujar Nabi Sulaiman kepada keduanya. Mendengar keputusan Nabi Daud, si pemilik kambing sangat sedih karena tidak ingin kehilangan ternaknya. Lalu Sulaiman pun meminta kepada ayahnya supaya berpendapat tentang persoalan yang ada di hadapan mereka. "Wahai ayah, bolehkah aku berpendapat mengenai persoalan ini?" tanya Sulaiman kepada ayahnya. Nabi Daud pun mempersilahkan anaknya untuk mengatakan pendapat yang hendak diberitahukannya. "Silahkan wahai Sulaiman, katakan pendapatmu," kata Nabi Daud kepada sang anak. Sulaiman pun menjelaskan, "Menurutku, bagaimana jika tuan pemilik kambing ini mengganti tanaman yang rusak dengan tanaman yang baru sampai hasil panen berikutnya? Jadi, kambing-kambing milik tuan ini hanya diserahkan sementara. Sebagai jaminan, tuan pemilik kebun diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari hewan ternak ini seperti susu dan bulunya," jelas Sulaiman. Semua orang mendengarkan penjelasan Sulaiman dengan cermat. Terlebih, Nabi Daud yang tersenyum melihat kebijaksanaan anaknya, Sulaiman. Beliau pun setuju dengan usulan Sulaiman karena dianggap sebagai keputusan yang cerdas dan bijaksana. Demikianlah kisah Nabi Daud dalam memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi rakyatnya. Keputusan yang diambil itu pun dibantu oleh sang anak, Sulaiman, yang memiliki pemikiran cerdas dan bijaksana. Sobat Rizky rahimakumullah, seperti yang kita tahu, Nabi Daud dikenal sangat pemberani.
Bahkan sewaktu beliau kecil, Nabi Daud ingin sekali menjadi prajurit. Saat itu, raja yang berkuasa adalah Raja Talut. Ia dikenal sebagai raja yang sangat baik hati dan soleh. Namun, ada seorang raja yang zalim dan berbadan kuat, namanya adalah Raja Jalut. Raja Jalut selalu berbuat jahat dan suka berperang. Ia selalu mencari musuh hingga suatu hari Raja Jalut menantang Raja Talut untuk berperang. Raja Jalut beserta pasukannya sudah siap menghadang pasukan Raja Talut. Pasukan Raja Talut ketakutan ketika melihat sosok Raja Jalut yang berbadan sangat besar seperti raksasa. Pasukannya pun jumlahnya sangat banyak. "Ayo kalian, majulah satu persatu melawanku," tantang Raja Jalut. Tidak ada satupun pasukan Raja Talut yang berani untuk maju melawan Raja Jalut. Namun, tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang tidak lain adalah Nabi Daud. "Aku bisa melawannya." Raja Talut dan pasukannya kaget mendengar hal tersebut. Seorang anak kecil bernama Daud memegang sebuah ketapel dan berdiri di depan Raja Talut. "Dia terlalu kuat, kamu tidak akan bisa mengalahkannya," ucap Raja Talut. "Izinkan saya melawannya, wahai Raja," pinta Nabi Daud. Nabi Daud yang masih kecil lalu melangkah menuju arah Raja Jalut. Tubuh Nabi Daud terlihat sangat kecil ketika berhadapan dengan Raja Jalut. "Siapa kamu sehingga berani melawanku, anak kecil? Kamu tidak akan bisa menang melawanku," kata Raja Jalut. Nabi Daud hanya diam. Dia telah bersiap dengan ketapel miliknya. Senjata Nabi Daud hanyalah sebuah ketapel, sementara Raja Jalut memegang pedang dan tameng. Nabi Daud lantas mengarahkan ketapelnya ke arah Raja Jalut. Kerikil Nabi Daud ternyata melesat tepat dan mengenai kepala Raja Jalut. Raja Jalut nampak kesakitan. Ia mencoba melawan dengan pedangnya, namun Nabi Daud tidak berhenti memainkan ketapelnya. Hal tersebut membuat Raja Jalut menjadi kewalahan. Ia kemudian terjatuh ke tanah karena tidak sanggup melawan serangan kerikil dari ketapel milik Nabi Daud. Raja Talut dan pasukannya sangat senang ketika melihat keberanian dari Daud yang berhasil mengalahkan Raja Jalut. Sobat Rizki rahimakumullah, ada juga kisah lainnya yang masih bersangkutan dengan Nabi Daud alaihissalam, yakni kisah Nabi Daud dan seekor ulat merah yang bisa berbicara. Nabi Daud sedang beribadah di mihrabnya. Setelah beribadah, Nabi Daud membaca kitab Zabur. Lalu pandangan Nabi Daud tertuju kepada seekor ulat merah di lantai yang berdebu. "Apa yang Allah kehendaki dari ulat ini?" ucap Nabi Daud kepada diri sendiri. Nada ucapan Nabi Daud terdengar menyepelekan ulat merah itu. Tiba-tiba si ulat merah berkata, "Wahai Nabi Daud, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepadaku untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali dalam sehari. Pada malam hari, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku membaca Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasalim sebanyak 1000 kali. Nabi Daud lantas terkejut mendengar perkataan ulat merah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan ulat merah berbicara kepada Nabi Daud. "Wahai Nabi Daud, apakah yang dapat kamu katakan kepadaku agar aku dapat mengambil ilmu dan manfaat darimu?" tanya si ulat merah. Nabi Daud mengangguk lemah. "Maafkan aku ulat merah, aku sudah meremehkanmu. Sungguh, tak ada yang bisa aku katakan kepadamu sebab pengetahuan dan ilmu sangat sedikit," kata Nabi Daud penuh sesal. Nabi Daud segera bertobat dan menyesali perbuatannya.
Tak ada yang tidak bermanfaat di alam semesta ini, walaupun hanya seekor ulat merah. Wallahu alam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.